mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu? Masa kita nggak bisa berdoa? Kenapa nggak bakal di Puri aja betul jelas tempat bapak? Ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. kalau di Puri Bangun ini buat mata Puri bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai, monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis tuh? Sampai itu. Jalan kebenaran dan hidup. Dialah Allah yang datang dari dalam dunia ini. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Bahkan dialah Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan kamu yang gak percaya. Nih saya kasih tahu ya. Buat kamu yang gak percaya. Buat kamu yang menghina dia atau menghina kami. Itu pemilik hidupmu yang kamu hina. Itu penciptamu yang kamu hina. Jadi saudara kekasih, mari datang kepada Yesus. Biar kamu kenal siapa pencipta kamu. Dulu saya saudara kekasih, waktu saya belum dipilih Yesus Kristus, saya nggak tahu siapa pencipta saya. Saya nggak tahu. Tiap hari saya melakukan ibadah saya tidak pernah lewat. Saya ingin tahu siapa pencipta saya. Akhirnya Yesus datang kepada saya. Yesus datang kepada saya dan dia menampakkan diri bahwa ini loh aku penciptamu. Haleluya. Jadi yang tidak percaya pada malam hari ini, saudara harus yakin bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus Kristus. Jadi kalau saya pakai begini, jangan panas, tenangkan hatimu ya. Slow, tenangkan hatimu ya. Karena ini gak bisa menyelamatkan. Ini hanya hiasan. Ini hanya hiasan kepala wanita. Jadi ini gak bisa menyelamatkan saudara kekasih. Yang bisa menyelamatkan hidup saya dan saudara hanyalah Yesus Kristus. Karena Yesus adalah pemegang kunci kerajaan surga. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang ada dan sejak dari dulu kala. Bahkan dia yang menjadikan langit dan bumi ini beserta segala isinya. Bahkan bukan cuma itu saja saudara kekasih. Sebelum saya dan saudara lahir ke dalam dunia ini, dia sudah mengenal ciptaannya. Bahkan nafas yang saudara hembuskan bersama saya, itu adalah nafasnya Yesus Kristus. Nafasnya Tuhan yang dihembuskan untuk kamu yang tidak percaya, yang menghina. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Islah Bahrawi di MPTV. Kemarin banyak kejadian, salah satunya yang paling penting adalah penyerbuan warga yang dimotori oleh ketua RT bawa senjata tajam menggerebek mahasiswa Universitas Pamulang yang mengadakan malam Rosario. Ini yang ingin saya gugat hari ini kepada warga yang ikut menyerbu itu. Saya mau tanya, adakah sejarah Rasulullah menyerbu orang-orang yang berbeda agama di Madinah sambil membawa pedang untuk mengancam mereka supaya mereka tidak beribadah? Pernahkah ditemukan sejarah itu? Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani di Madinah, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang atau melakukan penusukan terhadap mereka karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya,
Siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Menurut saya, tidak pernah Rasulullah melakukan hal itu. Yang senista itu. Yang sehina itu. Lalu kalian orang-orang yang menyerbu rumahnya adik-adik kita dari Universitas Pamulang yang melakukan ritual malam Rosario itu, mencontoh siapa saya mau tanya? Dianjurkan oleh siapa saya tanya? Kita semua yang orang Islam hari ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta jejak-jejaknya. Melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in. Nah sekarang siapa yang ditiru? Sementara Rasulullah sendiri ketika memimpin di Madinah, justru mengayomi dan melindungi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dan tidak pernah memaksakan Islam kepada mereka. Justru Rasulullah memberikan syiar-syiar Islam dengan cara damai dan kemanusiaan kepada orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Karena Rasulullah betul-betul membawakan Islam itu dengan kemanusiaan. Dengan kedamaian, Rasulullah akan memerangi siapapun yang memerangi Islam, terlebih lagi yang memerangi itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini apa? Penyembah politeisme. Orang-orang yang menyembah dan melawan agama tauhid. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dalam perang-perangnya. Termasuk orang-orang Yahudi yang memerangi Islam. Yang memerangi Islam di Madinah. Yang memerangi peradaban Madinah, itu selalu dilawan oleh Nabi. Tapi orang-orang Madinah yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, justru dilindungi dan diberi kebebasan oleh Rasulullah. Ada banyak riwayat tentang itu. Saya sering bercerita juga di media sosial, bahwa salah satu korban perang Uhud, yang gugur di dalam perang Uhud, itu seorang Yahudi, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Mengapa dia ikut berperang bersama Nabi? Apakah dia karena Islam? Bukan, dia bukan orang Islam. Karena dia betul-betul suka dan mencintai Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah. Karena alasan Mukhairik, ketika Nabi memimpin di Madinah, Nabi betul-betul memberi perlindungan kepada orang-orang non-Islam seperti Mukhairik. Sehingga Mukhairik tergerak untuk ikut berperang bersama Nabi dalam perang Uhud. Padahal perang Uhud terjadi hari Sabtu, di mana hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari Sabat yang tidak boleh meninggalkan rumah atau menyalakan lampu. Tapi Mukhairik memaksakan diri melawan ajaran agamanya sendiri untuk berperang bersama Nabi karena Mukhairik mengagumi kepemimpinan Nabi Muhammad. Ini Nabi. Lalu orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku semua seluruh Indonesia atau seluruh umat manusia, jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar. Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampean membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda. Dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam selalu mengajarkan bahwa agama ini harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Until the judgment day. Ila yaumil kiamah. Tapi hari ini orang masih sibuk menghitung dosa orang lain seperti yang menyerbu adik-adik kita ini hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda. Sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lainnya. Kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam. Yang kadang-kadang juga saling mengkafirkan satu sama lain karena berbeda mazhab, karena berbeda manhaj, karena berbeda ijtihad. Ini tidak akan pernah selesai. Berbagai perbedaan di dalam diri umat manusia itu adalah sunnatullah. Maka kemudian saya betul-betul memprotes
betapa bodohnya, betapa tololnya, betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Kita tidak pernah tahu. Silahkan kita yang umat Islam ini termasuk saya, menganggap saya begitu beruntung. Saya begitu mujur, dilahirkan sebagai orang Islam. Orang Kristen juga punya keyakinan yang sama seperti itu. Orang Katolik juga. Orang Hindu juga. Orang Buddha juga. Ya begitulah memang metodologi dalam penganut agama-agama. Semua merasa beruntung karena mengikuti agamanya masing-masing. Orang-orang yang menyerbu adik-adik Unpam kemarin ketika mengadakan malam Rosario itu. Kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam. Mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama, atau memang dilahirkan menjadi Katolik, dilahirkan menjadi Protestan. Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya terus kita menyuarakan ya keadilan bagi Indonesia ini. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab mencoba merebut hak-hak minoritas yang dimana sebenarnya minoritas itu khususnya umat Kristiani itu punya hak dan haknya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimana setiap kita warga Indonesia yang sudah menjadi penduduk Indonesia itu kita punya hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi pada faktanya ada kelompok-kelompok tertentu yang berjubah putih seperti yang kita lihat dari awal video, yang dimana mereka sok suci dan mereka merasa bahwa merekalah pemilik surga itu, merekalah yang memegang kunci surga itu, sehingga mereka berani membubarkan ibadah, membubarkan doa yang dilaksanakan oleh umat Kristiani. Nah, teman-teman, sebenarnya tidak perlu izin ketika kita berdoa di rumah kita sendiri. Bagaimanapun ceritanya itu tidak ada diatur dalam undang-undang bahwa harus ada izin kalau kita berdoa di rumah kita. Nah, sama seperti mereka juga punya hak berdoa, melakukan ibadahnya di rumah mereka masing-masing dan tidak ada yang mengganggu. Nah, kenapa kemudian mereka, oknum-oknum setan ini, kelompok-kelompok iblis ini, tidak senang, mereka kepanasan, mereka demam, mereka menggigil, mereka kejang-kejang ketika melihat umat Kristen, umat minoritas beribadah. Sehingga mereka tidak tahan, hatinya panas, kupingnya panas, matanya panas melihat umat Kristen itu beribadah dan berdoa, sehingga mereka turun lapangan teman-teman. Dan mereka mendatangi rumah warga tersebut dan mereka berusaha membubarkan ibadah tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman ya, mereka tidak punya alasan untuk membubarkan ibadah-ibadah atau doa-doa yang sedang dilaksanakan di rumah-rumah, yang dilaksanakan di gedung-gedung juga. Selagi itu ada izinnya, apalagi kalau dibilang doa keluarga. Nah, itu tidak perlu izin sebenarnya. Dan kita tidak tahu apa yang mereka takuti ketika umat Kristen itu beribadah dan berdoa. Apakah takut mereka saudara seimannya tertarik dan kemudian saudara seimannya murtad? Apakah mereka tergoncang dengan doa-doa orang Kristen? Apakah mereka tergoncang dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh umat Kristen? Sehingga mereka selalu kepanasan dan tidak terima kalau ada orang Kristen berdoa di rumahnya. Mereka hanya dengan alasan ini lingkungan mayoritas. Terus kalau sudah lingkungan mayoritas, apakah sesuka hatimu untuk merampas hak minoritas gitu? Nah, teman-teman, kan tidak demikian. Kita punya hak masing-masing sebagai warga Indonesia.
Nah, jadi mohon kepada pemerintah ya, khususnya pemerintah setempat untuk bisa menindaklanjuti kasus-kasus yang seperti ini. Karena bukan hanya sekali dua kali terjadi, bahkan dalam sebulan pun bisa terjadi 3 kali. Apalagi kalau dibilang dalam 1 tahun, itu sudah bisa tak terhitung lagi teman-teman. Nah, kenapa terjadi dan selalu terjadi? Karena mereka-mereka yang sudah melakukan, yang sudah pernah melakukan pembubaran itu, mereka ya hukumannya ringan-ringan saja dan berakhir dengan materai teman-teman ya, dengan janji. Nah, artinya tidak ada proses hukum bagi mereka dan sehingga kelompok-kelompok yang lain ikut-ikutan juga melakukan hal yang sama karena mereka berpikir bahwa hukuman mereka nanti tidak akan berat, paling minta maaf dan berakhir dengan materai 10.000. Nah, teman-teman, ini yang harus diperhatikan oleh pihak penegak hukum dan terlebih pemimpin daerah dan juga pemimpin pusat, terlebih-lebih presiden kita untuk bisa menjadi perhatian bagi mereka hal-hal yang seperti ini. Supaya kita sebagai minoritas itu bisa dapat kenyamanan untuk beribadah. Jangan sampai kena teror terus teman-teman ya. Ketika kita beribadah, kita selalu ditakut-takuti oleh mereka dan kita selalu diusir oleh mereka, diganggu oleh mereka. Jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini. Kalau boleh, mohon kepada pemerintah untuk menangani secara serius kasus yang seperti ini supaya jangan terulang lagi dan harus dikasih atau diberikan efek jerat bagi mereka teman-teman. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.